mengaplikasikan produk pemupukan ya. Untuk sawit ini cukup 1 saset bisa mengcover kebutuhan nutrisi selama 3 bulan ke depan untuk satu pohon yang berumur 4-10 tahun. Kemudian dari 10 sampai 15 tahun boleh diberikan pupuk. Di atas 15 tahun karena kebutuhannya cukup tinggi untuk maintenance, untuk pembentukan vegetatif, generatif, maka itu paling tidak 3 ya, di atas 15 tahun. Nah, maka di sini kesimpulannya ya bahwa produk PSR ini ya adalah pupuk majemuk makro dan mikro. Bisa meningkatkan hasil produksi kelapa sawit dan tanaman perkebunan lain. Nah, ini adalah narasi-narasi yang dibangun, yang kita pertahankan di awal ya. Dan sampai sekarang pun kandungan yang ada pada produk PSR ini yaitu unsur mikro saja yang dimunculkan. Nah, kemudian pupuk PSR ini kalau dilihat dari desainnya ya, ini bisa juga untuk komoditas tanaman keras lainnya atau tanaman perennial crop berbuah tahunan. Nah, kemudian produk PSR ini ya bisa dijadikan pupuk ya yang efektif, kemudian efisien untuk tanaman keras lainnya seperti durian ya, alpukat, jeruk kalau lihat dari sini ya. Kemudian cuma bedanya kalau untuk komoditas tanaman berbuah tahunan itu harus didampingi dengan ekoplan protektor dan fotosintesa untuk mempertahankan bunga dan buah supaya tidak rontok. Nah, sedangkan untuk sawit itu aplikasi tunggal PSR saja. Adapun penggunaan fotosintesa itu hanya untuk mengidealkan pH tanah. Nah, maka dari itu, itulah bedanya ya. Kemudian dosis pun, ketepatan dosis, kita mengaplikasikannya pun jangan overdosis ya. Terutama untuk komoditas tanaman-tanaman durian yang masih berumur relatif muda ya, di bawah 3 tahun, kita berikan 1 saset itu terlalu banyak. Itu rekomendasi dari produsen ya, tanaman-tanaman yang belum menghasilkan di bawah 3 tahun misalkan itu masih bisa digunakan 1 saset untuk 5 pohon. Kalau saya untuk tanaman berbuah tahunan yang sudah saya buktikan itu lebih efektif dikocor ya kalau ada sumber air di situ, dan itu jauh lebih cepat meskipun namanya jadi pillow fast release ya. Jadi responnya jadi cepat, makanya intervalnya 1 bulan sekali. Kalau yang utuh ini kan 3 bulan sekali. Nah, tapi melihat kemampuan pucuk ya, sprutnya pucuk, keluarnya pucuk itu jauh lebih cepat. Kemudian tanaman-tanaman yang sudah tanaman okulasi ya, terutama di jambu dan lain-lain, itu diaplikasikan 1,5 bulan respon pembungaan sudah luar biasa setelah aplikasi PSR ini yang dikocor. Kemudian tanaman-tanaman yang relatif muda ini untuk tanaman keras berbuah tahunan, untuk membuat lubangnya pun yang mau dipendam musim hujan misalkan, jangan terlalu semangat, karena terlalu semangat akhirnya banyak akar yang putus, itu pun bisa stres ke tanaman. Nah, maka dari itu saya menguji coba ya di lahan observasi durian sangking dan blackthorn atau oce duri hitam di Pondok Salam Purwakarta. Nah, di situ saya menyimpulkan jauh lebih cepat ya responnya yang meskipun sebulan sekali, yaitu dengan menggunakan sistem kocor. Jadi PSR ini kalau dikocor 1 saset untuk 20 liter air. Nah, itu dari 20 liter ini bahkan bisa jadi untuk 10 pohon, malah lebih irit ya untuk tanaman-tanaman yang tadi ya, yang masih di fase vegetatif, terutama untuk buah-buahan yang masih terjangkau ya, termasuk durian yang masih di bawah umur 3 tahun. Nah, kemudian dari kesimpulan tim Best Farming menyimpulkan juga ya, saya sudah laporan ke Pak Raden, ternyata untuk mendampingi fotosintesa ya di dalam budidaya komoditas padi, nah ini pun saya uji coba, kemudian 1 saset di dalam 20 liter air disemprot ke daun, itu pun cukup efektif ya. Jadi hijau daunnya, kemudian karena hijau daun klorofil ini kan berhubungan dengan fotosintesis nantinya. Nah, di situ dengan aplikasi PSR ya, yang diaplikasikan disemprot ke daun, terutama di umur 7, 21, dan 33, 1 saset itu untuk 28 liter air. Jadi 1 box ini bisa untuk 2 sesi aplikasi ya. Jadi cukup 5 saset per hektar. Ini irit ya. Jadi 1 saset itu untuk 28 liter air atau 2 tangki. Itu diaplikasikan untuk tanaman
pangan terutama. Di cabai pun saya uji coba, alhamdulillah tidak ada masalah. Nah, maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan NPK ideal di komoditas, baik itu tanaman pangan, palawija dan hortikultura, ya, nah itu bisa dibantu ya untuk diaplikasikan. Karena kemarin pun kita merekomendasikan ya untuk uji coba di bunga matahari pun disemprot ya di bagian bawah daun, itu pun responnya luar biasa. Nah, inilah produk PSR yang punya cerita tersendiri ya, produk yang tidak masuk akal, tapi kalau terus dijalankan bisa masuk rekening. Nah, inilah produk PSR. Alhamdulillah kita membuat SOP di padi pun supaya tidak lagi membutuhkan pupuk kimia sintetis dan pestisida kimia anorganik, maka dikombinasikanlah produk based farming ini dan kita jadikan untuk diaplikasikan ya secara keseluruhan dalam satu periode penanaman komoditas tertentu terutama di padi. Nah, ini bisa diaplikasikan. Nah, kemudian kalau dilihat dari manfaat, ya alhamdulillah dari tim based farming ini kan sudah membuat ya yang namanya tip chart. Untuk manfaat semuanya sudah tahu semua ya, bisa meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman buah segar, kemudian meningkatkan imunitas tanaman, mampu meningkatkan kesuburan tanah, mempercepat pertumbuhan tanaman. Ini umum ya yang di materi pertama kita buat. Nah, ini kalau dilihat dari kandungan semuanya sudah lengkap semua. Dari unsur hara makronya, nitrogen, fosfor, dan kalium, makro sekundernya, sulfur, kalsium, dan magnesium, ini sudah ada semua. Kemudian hara mikro pun lengkap semuanya. Hormonnya berupa sitokinin, auksin, dan gibrelin ada semua di sini. Bakterinya sudah cukup lengkap. Cuman jangan bertanya bakterinya apa, karena hasil diskusi saya dengan Pak Raden juga. Pak Raden, boleh dong jenis bakteri yang ada pada PSR ini justru itu Pak. Kalau saya ditanya bakteri kadang suka lupa. Nah, itulah yang namanya hak ya dari produsen tidak menceritakan semuanya. Yang penting memberikan menebar manfaatnya saja. Nah, maka dari itu alhamdulillah dengan kemasan yang simple ini sampai sekarang tidak adanya duplikasi. Jadi lebih leluasa ya dalam memasarkannya dan tidak membanding-bandingkan dengan produk lain. Karena PSR ini head to headnya adalah dengan pupuk kimia sintetis, ya bukan sesama produk sejenis. Nah, maka dari itu para kompetitor yang mau buat PSR ini berpikir ulang, bertanya-tanya kandungannya apa, ya itulah yang ada hanya unsur mikronya saja yang diambil. Padahal di sini cukup lengkap. Ya, kalau berbicara masalah nitrogen, kandungan nitrogen kecil di bawah 1%, tapi kenapa bisa menghijaukan dan mengkilapkan warna daun pada kelapa sawit? Nah, itulah teknologi. Jadi tagline biarkan tanaman bicara itu ya tadi. Ya. Jadi intinya semuanya para researchers, peneliti, kemudian para R&D di dua perusahaan besar, tetap yang bersangkutan tidak akan bisa menyimpulkan apa-apa kalau belum mencoba. Jadi semua arahkan untuk mencoba, nanti simpulkan sendiri. Inilah produk yang di dalamnya memang ada teknologi tepat guna. Dan memang sampai kapanpun ya hasil kajian saya dengan Pak Raden ini, Pak Raden tidak akan menyampaikan secara gamblang 60 kandungan yang ada pada produk PSR ini. Gitu ya. Nah, kemudian kalau di sini ya, ini yang ada pada buku Farming Guide. Jadi manfaat pupuk eco farming filosologis ini ya ini umum ya yang sering disampaikan. Makanya yang ditampilkan hanya unsur nitrogen, P2O5, K2O, pH solution, moisture, CC ini adalah kapasitas tukar kation, C organik, C per N ratio, sulfat, klorat, gibrelin, oksisitokin, dan masih banyak lagi kandungan yang tidak dicantumkan di sini. Nah, kemudian kalau kita mau menyimpulkan tentang proses kerja filosologis ini, jadi 1 sampai dengan 2 bulan itu biasanya fokusnya itu pada warna pelepah yang tadinya menguning, kemudian tiba-tiba menjadi menghijau dan ada garis putih ya. Jadi itulah ciri pelepah yang memang sehat. Makanya Bapak dan Ibu semua, sahabat Tenacious PTBS, harus mendokumentasikan before dan afternya. Nah, ini kemudian di umur 1 sampai 2 bulan setelah aplikasi PSR ini, ya, daun dan pelepah bisa menghijau, kemudian bobot buah yang sudah menghasilkan buah ya terjadi kenaikan, kemudian
di 3 sampai dengan 4 bulan ya, kemudian bisa keluar bunga. Ya. Bunga jika bakal buah segar dari hasil pemupukan, kemudian lebih dari 6 bulan. Nah, itu bisa terlihat nanti hasilnya terjadi kenaikan ya, sampai 20-50% biasanya dari dari rataan bobot tanah maupun peningkatan hasil ya, hasil total. Nah, kemudian Pak, kenapa ya dibuat narasi bahwa penggunaan PSR ini kok anti ngetrek, tapi sekarang sedang musim ngetrek ya. Nah, nanti di Oktober itu nanti akan Oktober, November, Desember itu akan puncak-puncaknya ya di akhir tahun pembuahan untuk tanaman buah segar. Nah, ketika ada pertanyaan, kan PSR ini anti ngetrek, nah itu saya sampaikan dulu. Jadi kondisi ngetrek itu dipengaruhi oleh berbagai macam kondisi. Pertama dari genetik benih dan bibit, yang kedua adalah defisiensi hara, ketiga unsur cuaca. Nah, kalau defisiensi hara mungkin bisa dipenuhi. Genetik, oke, bisa karena kita menggunakan bibit yang bersertifikat. Tapi kalau unsur cuaca, makanya di sini yang namanya fase ngetrek, salah satunya yang ditimbulkan oleh unsur cuaca ya, baik peralihan. Jadi hasil kajian-kajian para pekebun sawit ya, menyimpulkan ya, hasil diskusi saya juga dengan salah seorang mantan gubernur ya, kemudian yang bersangkutan itu memiliki kolega para perkebunan besar swasta, dan yang bersangkutan pun punya kebun dalam jumlah luas, dan menyimpulkan di bulan Oktober, November, Desember itu akan meningkatkan produktivitas hasil karena cuaca mendukung, terutama itu ya, kemudian ketersediaan hara terpenuhi, dan genetik itu ya tadi ya, karena memang yang diprioritaskan adalah benih dan bibit yang bersertifikat. Nah, maka dari itu ketika aplikasi PSR kok ikut-ikutan menurun hasilnya, karena tadi faktor cuaca. Nah, faktor cuaca atau faktor alamnya tidak bisa disiasati atau tidak bisa dimanipulasi. Nah, maka dari itu faktor penyebab ngetrek tadi ya, baik itu genetik, kemudian cuaca dan defisiensi hara. Nah, faktor cuaca inilah yang tidak bisa diutak-atik ya oleh manusia. Makanya ada beberapa yang memang penyebab ngetrek. Tapi alhamdulillah laporan yang menggunakan PSR masih bisa panen, meskipun tadi hasil. Nah, adapun hasil daripada tanaman buah segar tidak sesuai, misalkan bronolnya kecil-kecil, nah itu beda lagi cerita ya. Bukan karena PSR, biasanya itu genetik. Benih yang digunakan adalah benih yang memang tadi ya tidak bersertifikat. Nah, itu banyak terjadi. Jadi dari tanamannya kelihatan biasanya kalau yang punya bronol kecil itu ya, dari tanamannya tidak terlalu subur ya, pelepahnya kecil, pasti akan menopang buah tanaman buah segar yang kecil. Nah, itu pun harus dipahami semua ya. Kemudian yang paling utama di dalam pengaplikasian PSR ini, pH itu harus betul-betul ideal, 5,5 minimal toleransi untuk kebun sawit. Nah, maka dari itu pH ini bisa dinaikkan, bisa menggunakan dolomit ya. Jadi kalau menggunakan dolomit kita aplikasikan 700 gram boleh, 500 gram boleh ya. Yang penting di sekitar pangkal pohon, tempat dipendamnya nanti PSR. Nah, kalau sudah tersiram, sudah bereaksi ya, pH yang tadinya di bawah 5,5 sudah mulai ideal, maka diaplikasikanlah PSR di situ ya. Jadi naburnya di sekitar pangkal pohon saja. Nah, di situ kalau sudah ideal, maka PSR pun akan diserap secara optimal. Karena kemampuan sistem perakaran, jika pH tidak ideal, maka tugas PSR ini hanya sebatas pengideal pH dulu, belum sebagai nutrisi. Nah, maka ini harus dibantu antara dolomit dan fotosintesa. Kalau pakai fotosintesa yang kemasan 50 gram sekarang, satu saset di dalam 80 liter air, nah itu dikocor 2 liter per pohon pangkal pohon. Kemudian nanti dibuat kubang dan seperti di sini ya. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa harus 30 cm dari pangkal pohon? Nah, dari ilmu morfologi yang ada pada kelapa sawit ini, bahwa sawit ini adalah atau famili palem-paleman, ini adalah tipe tanaman monokotil ya, yang memiliki morfologi tanaman berakar serabut. Nah, jadi kalau kita bongkar, jadi kelapa sawit ini di bawah pangkal pohon itu ada akar yang menggulung
sampai 1,5 sampai 2 meter ke bawah. Nah itulah yang disebut dengan akar serabut. Jadi beda dengan tipe yang dikotil ya, yang berakar yang berkeping 2. Nah itu biasanya untuk tanaman kerasnya itu ada akar tunggal yang menghujam ke bumi, itu satu ke bawah. Itu beda tipe. Makanya ketika ada pertanyaan, kenapa kok PSR ini diaplikasikan hanya 30 cm dari pangkal pohon? Karena memang yang kita berikan makan itu adalah meristem perakaran, yaitu di akar primer utama, yaitu di akar serabut di bawah pangkal pohon. Jadi 30 cm itu jawabannya ya. Bukankah akar sawit itu kemana-mana? Ada di kiri, kanan, kemudian depan, belakang. Betul, cuman yang kita berikan makan adalah dari akar serabut yang intinya saja, yang primer yang ada di bawah pangkal pohon. Nah itu yang kita berikan. Karena dilihat dari prosentasenya di atas 70%, perakar itu ngumpulnya itu adanya di akar serabut itu, bukan yang akar yang menjalar di permukaan. Nah biasanya yang digunakan bukan oleh para perkebunan konvensional ya, termasuk perkebunan besar swasta, itu masih menabur pupuk kimia sintetis ya. Nah ini hasil daripada peneliti yang beliau sedang mengujikan produk PSR ini. Beliau sudah masuk sekarang bulan ke-5 kalau nggak salah, antara bulan ke-4 ke-5 sudah bisa menyimpulkan produk PSR ini. Ini produk ada keunggulan dibanding dengan penggunaan kimia sintetis. Nah, keunggulannya adalah signifikan hasilnya bisa mengidealkan warna hijau daun. Nah, jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu yang sudah mengadakan dempot, tiba-tiba pelepah itu menguning bagian pangkal bawah. Nah, itu berarti kesimpulannya bahwa pelepah tersebut, ya pelepah bagian bawah ya bagian bawah yang tidak dekat ke permukaan tanah, itu adalah pelepah yang sudah tidak produktif. Maka dari itu kalau sudah tidak produktif maka akan dibuat menguning. Nah itu harus didodos, harus dipangkas, dipruning. Nah, nanti harapannya itu adalah pelepah yang berikutnya ya, pelepah yang berikutnya yang masih yang terus menghijau, karena ada korelasinya antara hijau daun dengan produktivitas hasil, karena memang fotosintesis itu terjadi di daun, kemudian akan didistribusikan, disimpan di biji dulu dan buah termasuk tanam buah segar. Nah, jadi kalau ada pertanyaan seperti itu ya, kenapa di 30 cm dari pangkal pohon? Karena yang kita berikan makan adalah akar serabut, terutama meristem perakaran yang memang betul-betul di akar primer, bukan di akar permukaan. Nah kemudian dari kajian ini pun ya, katakanlah ini adalah peneliti independen yang memang sedang mengkaji produk PSR ini ya. Insya Allah nanti akan kita publikasikan juga hasilnya ya, di luar dari produsen, distributor, mitra. Nah, ini dikaji lagi, ternyata sudah bisa menyimpulkan. Yang pertama tadi ya, bahwa PSR ini memiliki teknologi yang bisa memanfaatkan berbagai macam kondisi tanah ya, yang memang di situ mengandung banyak kandungan unsur hara, tapi tidak bisa lagi diserap oleh perakaran. Nah ini PSR ini bisa mampu mengurai, kemudian bisa melepas ikatan-ikatan logam berat di dalam suatu kawasan perkebunan sawit, dan itu akan dirubah. Ya, ikatan tersebut akan dirubah menjadi nutrisi terbaik untuk tanaman. Jadi dalam PSR ini ada teknologi yang mampu ya, mengurai dan melepas ikatan-ikatan logam berat. Karena yang jadi permasalahan sekarang, jadi penggunaan pupuk kimia sintetis pada perkebunan sawit, itu awalnya tidak nyampe ya. Kalau sekarang kan tembus di 8-12 kilo per pohon per tahun. Ya untuk tanaman yang produktif katakanlah 4-10 tahun. Nah itu 8-12 kilo itu dalam jumlah besar, dan itu pun tidak direspon semua karena tadi sudah terjadi kejenuhan di lahan. Maka untuk memperbaiki lahan-lahan yang sudah terkena kimia sintetis, maka dibutuhkanlah teknologi yang di dalamnya ada mikroba salah satunya untuk mengurai dan membenahi lahan yang tadi yang sudah tidak bisa lagi diurai atau tidak bisa diserap oleh sistem perakaran. Nah itu dibutuhkanlah teknologi. Inilah
salah satu teknologi yang memang tidak pernah terpikir oleh para kompetitor, para pemegang macam kimia sintetis, pupuk ya. Nah, padahal di PSR ini semuanya sudah, bahkan analogi Faraday sering menyampaikan bahwa produk PSR ini laksana hidangan yang siap saji dan hidangan yang lezat sekali. Selain daripada mengandung nutrisi tadi, juga ada teknologi yang mampu memanfaatkan berbagai macam residu, berbagai ikatan-ikatan logam berat, dan untuk dilepas supaya menjadi nutrisi terbaik untuk tanaman. Nah, itu yang paling kunci utama di dalam produk PSR. Biarkan tanaman bicara.